Oke, semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke IG aku @ellen_official. Kita bisa melihat di sini bentuknya, patternnya IHSG kita. Ini bentuknya seperti huruf M, ya. Jadi kayak huruf M kayak gini nih. Ini artinya apa sih kayak huruf M gini? IHSG-nya yang di TokTok dan yang di YT mungkin nggak bisa lihat. Lihatnya di IG. Aku rapiin dikit ini view-nya. Tuh, miring-miring gini. Udah kelihatan lah ya. Kok aneh ya? Gak bisa lurus gitu. Ya, akhirnya lurus juga. Bentar ngerapiin view dikit, view charts dikit di IG aku ellen_official ya. Oke, udah lurus nih. Nggak bisa lurus banget tapi ya sudah. Udah lumayan ya, udah lumayan ya. Oke. Bentuknya double tops gini. Nah, menariknya meskipun IHSG-nya bentuknya double tops dan masih berpotensi turun, justru hari ini tuh aku ngelihat banyak saham-saham rally loh. Nah, jadi teman-teman semuanya sebenarnya kalau kalian nanya IHSG gimana, menurut aku tuh jangan terlalu merhatiin IHSG lagi. Yang diperhatikan justru apa? Saham per saham. Karena apa? Karena IHSG itu bisa turun, tapi saham-saham kita justru malah bisa naik. Loh kok bisa? Karena pergerakan IHSG itu hanya disetir oleh beberapa saham berkapitalisasi besar. Dimana hari ini yang ngedrive IHSG turun itu adalah saham-saham big banks. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini adalah saham-saham big banks yang bikin turun. Nah, teman-teman, kita mau lihat ini saham BBRI. Nanti penyebabnya apa aku akan bahas. BBRI-nya turun lagi dari beberapa hari kemarin. Ini udah turun dari puncaknya. Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke IG. Dari puncaknya pada tanggal 18 September ini udah turun 11%. Udah turun 11% ya di sini ya. Nah, udah 11% di sini nih. Ini BBRI. Jadi sebenarnya kalau ngelihat BRI di area 3.800 ini beberapa kali terjadi pantulan. Support kuatnya sekitar 3650. Memang kalau jadi value investor kayaknya harus ekstra sabar, super sabar banget ya. Terus kemudian selain itu ada saham BBNI. Dia turun 1,22%. Kemudian BBCA, nah meskipun BBCA ini dia kinerjanya paling bagus loh di antara saham-saham big banks, di antara saham big banks lainnya nih kinerjanya paling bagus. Ini malah dikasih diskon lagi. Nah, jadi dengan adanya diskon saham BBCA ini membuat teman-teman yang mau investasi jangka panjang dapat valuasi makin murah. Tapi emang ya kalau untuk trading return-nya memang tidak sebesar untuk trading returnnya nggak bisa sebesar saham-saham yang lainnya yang kemarin kita ada bahas beberapa hari ini. Dan hari ini aku mau bahas banyak banget saham-saham yang kita tradingin itu, terutama di mTrade. Cuannya tuh cuan banyak banget, cuan. Dan menariknya tahun ini meskipun dibilang tahun yang berat katanya buat perekonomian dan juga mungkin untuk saham-saham big caps perbankan, tapi yang menarik justru malah banyak saham-saham second liner kita tuh yang cuan dari berbagai sektor, tidak hanya sektor komoditas doang gitu. Oke. Apa sebenarnya yang membuat saham perbankan ini turun? Beberapa di antaranya kita udah bahas beberapa hari kemarin ya. Jadi kebijakan moneter yang dovish, artinya ada pemotongan suku bunga terus ya dari Bank Indonesia pada September 2025 dan ke depan suku bunga masih akan dipotong lagi. Itu membuat investor justru agak-agak bertanya-tanya, ini berlebihan nggak sih motong suku bunganya, karena Amerika motong suku bunganya pelit banget dan mereka menjaga banget supaya nggak terjadi inflasi, dan ke depan BI bakalan motong suku bunga lagi. Kemudian beberapa hari kemarin terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, meskipun saat ini nilai tukar rupiah kita sudah mulai membaik. Yang di TokTok, yang di YT, mari kita lihat nilai tukar rupiah kita hari ini bagaimana.
Ya, jadi tadi sempat membaik ya sampai ke level 16.620 beberapa hari yang lalu itu sempat mencapai level 16.770 tapi sore kembali melemah lagi rupiah kita. Nah, terus secara global ini ada faktor ketidakpastian global di Amerika. Nah, faktor ketidakpastian global di Amerika ini apa? Pemerintahan Amerika tuh resmi shutdown. Ini aku udah bahas selama 3 hari live berturut-turut. Resmi shutdown penyebabnya apa? Karena pengajuan anggaran yang defisitnya melebar banget bisa sampai 6% itu tidak disepakati oleh Kongres. Nah, ini bisa menekan ekonomi Amerika dan global jika berlangsung lama. Indeks dolar Amerika terhadap 6 mata uang kuat negara lain ini bisa melemah. Teman-teman yang di TokTok yang di IT ke IG aku @ellen_official. Nah, perhatikan di sini ini USD dibandingin dengan beberapa mata uang kuat negara lain, terutama dibandingkan dengan euro dan 5 mata uang kuat negara lain, ini USD-nya melemah. Dia melemah terus gitu. Ya, jadi beberapa hari ini. Nah, harusnya rupiah kemarin kalau rupiahnya kuat pada 26 dan 29 September itu bisa kuat, tapi malah rupiahnya waktu itu juga melemah. Oke, bahkan 2 hari ini rupiahnya menguat tapi sore hari melemah lagi gitu. Nah, jadi intinya sih di Amerika sebenarnya sedang terjadi sesuatu hal yang cukup besar yang menimbulkan ketidakpastian. Nah, artinya shutdown itu apa? Pemerintah Amerika sederhana shutdown itu terjadi ketika pemerintah tuh nggak bisa beroperasi dengan normal karena kehabisan uang operasional atau memang ya karena tidak ada kesepakatan itu tadi gitu. Itu bisa terjadi jika Kongres atau DPR-nya Amerika, Kongres itu DPR-nya Amerika ya, itu gagal menyepakati soal anggaran tahunan. Nah, apa yang menyebabkan tidak terjadinya kesepakatan ini? Ada perbedaan pandangan. Yang pertama dari Partai Republik itu fokus pada pengurangan untuk pengeluaran atau expense dan menentang perpanjangan subsidi ACA, Affordable Care Act, dan program sosial lainnya. Mereka lebih mendukung pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kedua, Partai Demokrat itu mendukung penguatan subsidi ACA dan pendanaan lebih banyak untuk program sosial seperti pendidikan dan juga kesehatan. Mereka nganggap pengurangan program sosial itu bisa ngerugiin masyarakat yang butuhin bantuan. Jadi tetap ada pros and cons. Nah, dengan kedua pandangan yang bertolak belakang ini tidak terjadi kesepakatan, langkahnya Presiden Trump adalah mengancam dan memperburuk dampak shutdown. Dan ini akan memperburuk dampak shutdown ya, ancamannya Trump. Itu dia memberi tekanan pada Partai Demokrat dengan mengatakan bahwa Trump tuh bilang bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat dibatalkan selama shutdown gitu. Jadi Trump juga menyatakan bahwa shutdown dapat membawa kebaikan, bisa menghapus banyak hal yang tidak diinginkan ya. Jadi dampaknya shutdown di Amerika ini signifikan. Dia bisa penundaan data ekonomi, laporan pekerjaan, inflasi, GDP itu tertunda, itu mengganggu keputusan investasi. Dan kalau hal ini terjadi secara berkepanjangan, ini menjadi satu ancaman buat bursa Amerika. Nah, teman-teman yang mau belajar tentang saham Amerika bisa ke mtrade.us. Dan tidak hanya mengganggu perekonomian Amerika ya, tapi juga mungkin negara-negara lain yang terkait gitu. Kemudian yang kedua, dampaknya shutdown adalah pemecatan pekerja pemerintah. Jadi pegawai negerinya mereka yang nggak sesuai dengan prioritas dari Presiden Trump itu beresiko akan diberhentikan seperti di Departemen Tenaga Kerja dan Biro Statistik Tenaga Kerja gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga bisa terjadi gangguan di bandara. Petugas TSA atau keamanan bandara dan pengontrol lalu lintas udara itu tetap bekerja tanpa digaji. Itu bisa menyebabkan penundaan penerbangan kalau sampai parah banget gitu. Yang keempat, layanan pajak terganggu, jadi agak-agak ruwet dikit di Amerika nih ya. Terkait dengan shutdown ini, layanan pajak terganggu itu IRS, lembaga pajaknya Amerika, itu berhenti melayani pertanyaan pajak, menyulitkan masyarakat yang membutuhkan bantuan gitu. Nah, di depan saya ini ada histori tentang Amerika yang pernah melakukan shutdown, dan shutdownnya ini berapa lama gitu ya.
Jadi ini ada shutdown, ini semakin lama shutdown berlangsung, ini semakin besar dampaknya terhadap perekonomian. Pengumpulan data penting seperti PCE, Personal Consumption Expenditures, dan analisis inflasi akan tertunda yang mempengaruhi kebijakan The Fed atau Federal Reserve gitu. Nah jadi layanan yang tetap berjalan ada juga sih, meskipun banyak yang terhenti. Apa aja? Jaminan sosial dan Medicare itu tetap beroperasi, serta Pos Amerika tuh tetap mengirimkan surat karena dibiayai melalui penjualan perangko gitu. Nah, hal ini membuat dolar Amerika melemah gitu ya. Sedangkan rupiah sempat menguat tapi sore hari melemah lagi. Gemes. Oke ya, gemesnya tuh kalau dolar Amerika melemah, mata uang negara lain itu menguat, tapi rupiah kemarin tidak, kadang-kadang nggak ikut menguat gitu loh. Oke, yuk kita lihat lagi indeks Amerika bagaimana dan impactnya ke Indonesia bagaimana. Sepertinya impact ke pasar saham Indonesia ini tidak terlalu berasa, karena kalau untuk saham-saham perbankan besar Indonesia sendiri itu sudah turun beberapa hari yang lalu ya. Dan ini Dow Jones Industrial Average Index tadi malam masih ditutup hijau, tapi ini ada satu resistance cukup kuat di 46397 dan bisa ada potensi retracement. Kemudian kita melihat Nasdaq Composite Index ini bisa dia mengalami retracement juga gitu ya. Jadi ada potensi dia mengalami retracement sampai ke level 22261-an di sini. Terus kemudian selain Nasdaq ada apa lagi ya yang bisa mengalami retracement? Kita lihat dari S&P 500 ya, S&P 500. Nah ini juga sama, dia berpotensi terhalang resisten di 6691. Ajaibnya meskipun terjadi shutdown, beberapa indeks Amerika kemarin masih menguat gitu. Cuman ya kita masih harus tetap berhati-hati. Ini ada history shutdown Amerika yang aku mau share ke teman-teman semuanya yang ada di Igoy, yang di TokTok yang di detail. Langsung aja ke Igoy aku @ellenmay_official. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah history shutdown Amerika ya. Jadi US government shutdown dari 1980-an, duration of each funding gap in days gitu ya. Jadi ini 81 pernah shutdown 2 hari, September 82 sehari, Desember 82 3 hari. Jadi dalam rentang waktu 81 2 3, 4, 81 sampai 84 tuh selalu ada shutdown, tapi shutdownnya kayak 1 sampai 3 harian doang. 86 sampai 90 juga. November 95 yang lumayan lama 5 hari. Nah ini yang lama tuh Desember 95 itu 21 hari shutdownnya. September 2013 itu 16 hari, Januari 2018 3 hari, Februari 2018 sehari, dan Desember 2018 itu 2018 sempat terjadi beberapa kali dan 35 hari shutdown. Nah pertanyaannya, apakah pada waktu itu bursa Amerika sempat turun atau enggak? Mari kita lihat di Januari, Februari, dan yang paling lama Desember 2018. Yuk mari kita lihat Desember 2018 indeks Amerika kabarnya bagaimana waktu itu, apakah ada penurunan yang signifikan? Mari kita lihat Desember 2018 indeks S&P 500. Bulan Desember kita lihat. Oke, nah ini bulan Desember tahun 2018. Desember ini 2018, Februari, Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya. Perhatiin di sini. Ini Desember 2018 itu terjadi shutdown yang cukup lama durasinya. Di Januari juga sempat terjadi shutdown cukup lama 2018. Ini adalah chart monthly, ini chart bulanan. Jadi satu candle ini menunjukkan 1 bulan. Nah ini perhatikan Desember 2018 waktu itu bursa saham Amerika merah. Terus kemudian
Januari 2018. Mari kita lihat Januari 2018. Merah atau hijau? Ternyata malah hijau, tapi dia shutdown-nya cuma 3 hari aja. Nah kalau tahun 95 gimana? Ini kebetulan chartnya kayaknya nggak nyampe deh tahun 95. Kita coba, ada deh chartnya, kita lihat ya. Tahun 95 itu ada shutdown lumayan lama juga di Desember 95. Ini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Malah hijau. Jadi kesimpulannya shutdown di Amerika itu bisa menimbulkan bursa saham Amerika merah, bisa enggak juga gitu. Oke, sekarang kita ke bursa saham Indonesia. Impact-nya gimana di Indonesia? Kalau Indonesia saya memperhatikan saat ini investor asing lebih melihat ke faktor di dalam negeri kita gitu ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan baru yang mungkin masih dinanti, sentimennya masih sama gitu ya. Terus ada rilis data ekonomi Amerika, job opening, hasilnya naik dari 7,21 juta jadi 7,23 juta, masih sesuai dengan ekspektasi. Aku nggak terlalu ngebahas ini ya, karena ada banyak saham yang aku pengen bahas malam hari ini di Indonesia, sahamnya bagus-bagus. PMI manufaktur China itu naik dari 50,5 jadi 51,2 ya. Terus kemudian secara nasional di Indonesia, S&P Global Manufacturing PMI-nya itu naik dari angka 51,5 jadi 50,4. Lihat di IGOI aku, impact-nya apakah ini besar atau enggak. Jadi turunnya ada turun tapi tidak terlalu signifikan dan dia masih di atas angka 50 ya, meskipun mepet, artinya masih ekspansi gitu ya. Indonesia masih kuat dari sisi global manufacturing-nya. Nah, kalau dari sisi neraca dagangnya gimana? Loh, kok datanya tidak sesuai dengan kondisi di pasar misalnya? Ya, saya nggak tahu gitu ya. Indonesia balance of trade-nya ini naik di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus neraca dagang Indonesia naik. Pendukungnya apa? Ya, jadi surplusnya naik 31,4%, lumayan tinggi. Pendukungnya impornya hanya turun 6,56%, tapi ekspornya naik lebih tinggi gitu ya. Jadi Indonesia masih bisa dibilang kuat dari sisi perdagangan luar negerinya gitu. Terus kemudian secara keseluruhan data PMI manufaktur ya masih kelihatan oke-oke aja di atas angka 50, meskipun banyak yang bilang ekonomi agak melambat gitu. DPR ada mendesak tata niaga industri baja. Jadi DPR ini ada ngewanti-wanti industri baja lokal yang sedang terancam gitu ya. Karena impor baja Indonesia dari China tuh melonjak 38% secara tahunan di 2024 gitu ya. Akibatnya terjadi penurunan kapasitas produksi domestik yang kini di bawah 40%. Produksi baja di China itu sangat membutuhkan sekali bahan bakar batubara dari Indonesia padahal. Jadi sebenarnya kalau industri baja di China naik, yang diuntungkan salah satunya adalah industri batubara di Indonesia. Oke, kemudian saya akan bahas untuk saham-saham yang lagi hot saat ini. Oke ya, yang pertama saham dari grup apa aja nih, berbagai macam grup. Oke, mari kita bahas dari saham MTEK dulu, EMTK. Oke, MTEK Group menarik ya. MTEK Group ini udah pernah ngasih cuan multi bagger ke M-Trade, cepek hun 100% MTEK ya. Jadi udah pernah ngasih cuan banyak ke M-Trade. Oke, aku mau buka chartnya sekarang, tapi aku mau ceritain dulu storynya MTEK ini bagaimana. Dan juga SCMA itu naik pesat di tengah rumor IPO Superbank. Nah, jadi harga saham MTEK dan SCMA ini per hari ini MTEK itu arah auto reject atas 24%, M-Trade ada masuk di sini di 25 September ya. Kalau yang trading harian mungkin bilang 25 September belinya di atas gitu di 12.45, habis itu naik, habis itu gagal breakout gitu ya. Sabar, kita punya time frame bukan harian. Nah, jadi saat ini M-Trade udah cuan lebih dari 25%, udah cuan 26% ya di sini ya, di M-Trade di sini. Ini ada info workshop. Ini aku bukain dulu. Nah, ini mau lihat MTEK.
nih 25 sampai 28%-an lah gitu. Kesimpulannya gimana sih sebenarnya MTech ini? Nanti aku akan bahas tentang IPO Superbank-nya ya, dan secara MTech tuh nambah kepemilikan SCMA tuh gimana. Nah, ini secara teknikal teman-teman perhatikan, ini MTech dia masih berpotensi untuk naik sampai setidaknya level 1800, disclaimer semuanya ya. Jadi yang udah profit taking kemarin trading jangka pendek, yaitu resikonya trader jangka pendek ya. Jadi ini MTech dia masih berpotensi untuk menguat. Disclaimer teman-teman yang belum belajar saham jangan langsung ikut-ikutan beli. Jadi kalian yang mau belajar saham secara gratis bisa DM saya mtrade start. Jika ingin ikut workshop super trader di April 2026 bisa DM saya WST gitu ya. Ketemu langsung offline, dan itu ilmunya bener-bener ngajarin Anda mandiri trading banget gitu. Bedanya apa sama M-Trade? Kalau M-Trade dikasih tahu beli jualnya apa, ya mungkin diajarin tahu caranya juga, tapi kalau di workshop super trader benar-benar mandiri. Nah, MTech ini dia ada nambah kepemilikannya SCMA, beli 233,6 juta saham SCMA. Kepemilikannya naik dari 66,89% jadi 67,20%. Tadi kita udah bahas MTech, kalau mau beli MTech andai ada retracement di 1365, ini retracement yang bagus. Semoga kalian sempat ikut cuan-cuan di M-Trade ya. MTech dan M-Trade tidak ada hubungannya, namanya aja mirip. Oke, terus mari kita lihat saham SCMA. Apa kabarnya saham SCMA, Surya Citra Media Tbk? Wudu hari ini juga ikutan breakout teman-teman semuanya. Ya, jadi SCMA hari ini ikutan breakout, dia naik 17,86%. Dan breakoutnya dengan volume yang sangat signifikan sekali. Jadi SCMA ini juga sempat ngasih cuan lumayan banget buat M-Trade. Sampai saat ini kita melihat dia masih ada potensi untuk bisa ada upside sampai 500. Tapi M-Traders tidak terlalu peduli sih dia mau naik sampai ke level berapa. Kita yang paling penting ada trailing stopnya. Ya, yang masih mau nawar-nawar baik di sekitar level 360 yang di tok-tok yang di YT, langsung aja ke Igoy aku _official supaya kalian bisa ngelihat patternnya. Karena buat aku harga itu tidak penting, yang paling penting melihat pattern. Jika sampai terjadi breakout lagi, maka harga akan berubah. Tapi yang paling penting kita melihat patternnya, retracement yang normal gimana, retracement yang bagus gimana, retracement yang nggak bagus bagaimana. Oke, itu MTech dan SCMA. Terus kemudian aku mau bahas Bukalapak. Ini masih satu geng, satu grup. Laba bersihnya Bukalapak naik 161,8% secara tahunan. Nah, kalau teman-teman perhatikan hari ini Bukalapaknya tuh sempat rally juga. Cuman yang memang paling stable rally-nya itu selalu MTech. Jadi kita ada MTech, Bukalapak dan juga SCMA beberapa waktu kemarin yang kasih kita cuan multi bagger sampai cepet hun 100% tuh MTech yang ditok-tok di YT. Langsung aja ke Igoy aku _official. Bukalapak hari ini juga breakout. Jadi kalau kalian mau buy on retracement sekitaran level 169 itu low risk, dan di bawahnya itu level stop loss. Dan pastinya kalau turun lagi ke situ jangan ada volume. Kalau ada volume turun ke situ udah berubah chartnya. Oke ya. Nah, jadi beberapa saham tadi masih layak ditunggu retracementnya nih gitu. Wah, baiknya trading jangka pendek atau jangka menengah sih. Kalau lagi rally kayak gini ya jangka menengah cuannya gitu ya. Kalau jangka pendek ya cuannya dikit-dikit aja. Oke, terus Samtins kemarin kayaknya aku baru aja bahas kemarin atau beberapa hari kemarin. Hari ini wudu nggak ada remnya, parah sih nggak ada remnya sih yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku mau kasih lihat. Timah ini udah aku bahas beberapa hari kemarin dengan sentimen Tins ini. Dia tuh Pak Presiden kita keren banget ya, nutup 1000 tambang timah ilegal. Wih, ini jadi salah satu saham multi baggernya M-Trade. Saham Timah jadi salah satu saham multi baggernya M-Trade. Cuan 81 sampai 89%. Keren banget kan? Keren banget kan ya, 81 sampai 89% ya.
Nah, oke. Ya, jadi 81 sampai 89% sebentar lagi akan cuan 100%. Oke, sebentar lagi akan cuan 100%. Mau dikasih promo M-Trade nggak? Sebenarnya sih belum waktunya sih. Kasih nggak ya? Enaknya kasih nggak? Aku tanya timku sebentar ya. Oke. Aku tanya tip aku dulu, boleh nggak malam ini kasih promo? What to do yang punya teens hold dulu deh buat jangka menengahnya, jangka pendek kalau mau profit taking juga silakan. Yang di tok yang di ET silakan ke Igoy. Wah, ini retrace-nya di level berapa nih, mau masuk nih, ke ada retracement malah breakout terus ya. Kalau nggak mau hilang barang ya jangka menengah aja. Perhatikan di sini teman-teman, perhatikan di sini, ini ada satu level retracement di level 1570 sampai 1570. Tapi kayaknya susah deh dikasih koreksi sampai area segitu. Ini volumenya beberapa hari terakhir dari tanggal 24 September ini cakep banget gitu. Jadi kalau misalkan dapat retracement paling 1740-an doang. Waduh, kalau kayak gitu spekulatif buy nggak sih? Kalau perkiraan aku ya pasti spekulatif buy, tapi ini potensi upside-nya masih lumayan gede lah gitu. Oke. Terus aku mau ke saham, ini berbagai grup ya gerak. Aku mau ke saham Bum ya. Bum ini bumi ya, maksudnya ya ada diversifikasi ke emas tembaga ya. Jadi dia sebenarnya story-nya tuh turn around ya, ada restrukturisasi utang kan, ini udah pernah aku bahas juga. Dan si Bum ini M-Trade beli, ada review buy itu di 120 sejak dia masa sideways-nya di situ. Kemudian sampai per hari ini dia tuh cuan-cuan sekitaran 35%, 34 sampai 35-an%. Nah, potensial naik sampai level berapa nih, 174. Pertanyaan, Bum bisa jadi multi baggernya M-Trade nggak? Bisa, tapi aku mau kasih tahu dulu, M-Trade kan masuknya di level 119, 120. Jangka pendek boleh masuk nggak sih? Jangka pendek sih boleh, tapi nunggu retracement, masuknya mungkin sekitaran 154-an. Itu sih Bum ya. Jadi M-Trade bilang bisa multi bagger, tapi kan yang multi baggernya buat yang masuk bareng M-Trade di bawah, yang di tok yang di ET ke Igoy aku @_official. Nah, kalau baru masuk sekarang gimana? Ya udah nggak apa-apa, daripada nggak cuan sama sekali gitu. Cuman hati-hati saham-saham komoditas dalam selama aku trading, selama aku ngikutin saham-saham komoditas itu naik cepet banget. Kalau turun hati-hati, turunnya juga bakalan teng gitu. Turunnya juga bakalan cepat. Itu udah nature-nya saham komoditi. Terus naiknya cepat, turunnya bisa sampai neraka level -7. Ini aku kasih lihat ya. Inco. Ini kan naik. Wah, naiknya gila-gilaan kan. Selalu begitu, dia naiknya cepet banget. Ini naiknya tuh cepet banget dari bottom April kemarin sampai sekarang. Tau nggak, bottom April kemarin random aja beli saham ini nih, naiknya tuh sampai sekarang sekitaran 138%. Tapi kalian juga mesti lihat nih, dia kalau pas lagi mau turun nih ya, ntar aku zoom out chartnya, aku kasih lihat pakai monthly chart aja biar lebih kelihatan patternnya nih. Kalau pas dia lagi mau turun, lagi-lagi tuh tahun 2007-2008 waktu itu kejem banget sih. Kalian udah di market belum? 90%. Wah, nggak usah tahun krisis deh, tahun normal aja. Oke, mau tahun normal, aku cariin ya yang baru aja terjadi ya. Dari puncaknya 2022 kemarin sampai bottomnya
di 2025 3 tahun itu turun 78%. Jadi kalau kalian trading saham komoditas gak ada stop lossnya, bahaya banget. Yang di TokTok yang di YT ke Iko ya aku @LME_official ya. Kalau di workshop super trader diajarin mandiri berpikir. Kalau di M-Trade dikasih tahu, oh enak dong di M-Trade, yo enak dikasih tahu. Cuman kalau bisa ngerti secara mandiri lebih enak lagi gitu ya. Kalau workshop super trader tuh terbatas kuotanya, kalau M-Trade lebih banyak kuotanya, lebih inilah ya. Bikin promo M-Trade boleh nggak? Oke sebentar ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas tadi sampai bumi ya, Dewa ini story turnaround juga, dan aku nggak bahas lagi secara fundamentalnya storynya karena udah pernah aku bahas dalam live beberapa hari kemarin tentang saham grup Bakri. Cari aja di YT aku ada tuh turnaround dan jadi pemain tambang terintegrasi. Aku udah nggak bahas lagi gitu loh. Nah dulu utangnya tuh gede, terus sama tuh kayak siapa, kayak si Bumi gitu, ada cerita turnaround lah kira-kira, konversi utang jadi saham. Nah perhatiin untuk saham Dewa ini sempat rally beberapa hari yang kemarin, dan ini juga aku udah bahas kemarin kalau nggak salah, kemarin pagi atau tadi pagi ya di morning briefing M-Trade. Ini breakout dari level 290, ya. Dari 290 ini bisa berpotensi untuk lanjut menguat lagi gitu. Hari ini volume transaksinya masih oke. Aku sih tetap menyarankan buy on retracement buat kalian yang di luar M-Trade gitu ya. Kalau M-Trade dapatnya kapan? M-Trade dapatnya pas muntup mau breakout. 240 itu resistance sebenarnya. Jadi waktu itu kita sebenarnya nyolong start. Perhatikan garis putus-putus nih yang di TokTok yang di YT ke Iko Yakul dan _official. Ini putus-putus kayak gini ya. Ini sebenarnya kita nyolong start nih. Breakout di sini. Ya, jadi belum benar-benar breakout. Nah, sekarang M-Trade lagi ada cuan di sini 22%. Kayaknya kita tuh banjir cuan terus gitu. Sampai aku rasanya tuh gemes banget kalau ngelihat orang yang nggak mau trading ya. Jadi misalnya nih aku ketemu anakku tuh, aku encourage terus. Kurang apa sih punya mama yang curcol dikit ya, punya mama yang tinggal ngasih tahu sahamnya, duitnya dikasih gitu loh. Kalau masih nggak beli sahamnya tuh kurang apa gitu kan ya. Ya terus ya semua aku mau iniin, suamiku juga, kalau suamiku mau gitu ya. Jadi lebih inilah, kalau anak-anak tuh kan kayak mungkin gak butuh duit gitu, duitnya dari orang tua. Lihat aja nanti kalau sudah mulai butuh duit pasti dia mau. Jadi curcol nih, terus gimana caranya butuh duit? Uang saku dipepet, aduh kasihan. Oke, mari kita lihat saham yang lainnya ya. Aduh, ini market Indo nih dibilang ekonomi melambat, tapi sahamnya tuh moncer semua gitu loh. Jadi ya asik-asik nih, kita lagi asik-asik nih di Indo Stocks nih ya. Nah, perhatikan BRMS lagi gampang nih cari duitnya, enak banget nih. BRMS masalahnya tuh gini loh, gampang cari duit, tapi aku ngelihat posisinya orang-orang tuh banyak yang jual terlalu dini, terlalu early, jadi hilang barang, breakout hilang barang. Itu problem kalau pas terjadi lagi uptrend kayak gini. Tapi nggak semua saham uptrend, saham tertentu doang ini. Contohnya saham banking kan juga masih belum gerak, malah masih di bawah gitu kan ya, terjadi satu anomali gitu. Nah, perhatikan di sini ya, yang di TokTok yang di YT ke Iko Yakul dan _official. Ini BRMS naik kenceng kayak gini, udah miringnya hampir vertikal gini, udah gak usah dikejar. Dia bakalan bisa masih berpotensi naik. Ini udah gak ada resistance sebenarnya. The sky is the only limit. Itu slogannya super trader. The sky is the only limit. Ini dicari resistance sudah nggak ada nih resistance-nya, resistance round number yang belum tentu kesentuh juga. Nah, tapi aku tetap menyarankan bersabarlah, yang belum punya tuh tunggu di retracement di berapa yombo, pokoknya tunggu retracement, tunggu bentuk flag, nggak boleh hajar di atas. Aku mau kasih contoh model saham kayak gini nih, ada retracement lumayan tajam, mungkin pada
nggak mau masuk retrace padahal pattern volumenya masih cakep lah. Daripada beli di pucuan nanti jadinya kayak gini. Tak kasih tahu ya, kamu kalau ngehajar BRMS dan kawan-kawan di pucuan nanti bisa jadi kayak gini gimana. Atau mungkin retrace dikit, atau bisa jadi banyak, kita nggak tahu retracement sejauh apa gitu loh. Definisi retracement dengan jatuh dalam tuh apa? Retracement tuh turun tapi volumenya masih bagus. Kalau jatuh, nangkep pisau jatuh, itu jatuh turun dan volumenya jelek gitu yang ditok-tok di YT. Ini ilmu mahal gitu loh. Nah, jadi daripada kalian ngejar yang udah di atas, kenapa kalian nggak cari aja yang retrace nih? Di depan aku ada nih, aku nggak sebut sahamnya. Kelihatan kan ya? Oke, aku kasih contoh lagi. Nih, ini mahal nih ilmu ini ya. Jadi perhatikan, ini lagi retrace juga nih. Ini bentuknya kayak apa? Lihat nih, lihat baik-baik yang ditok-tok yang di TK Igoy aku _official saham di depan aku ini. Ini bentuknya mirip Pol sama saham ini sebelum rally, sama MBMA sebelum rally. Perhatiin MBMA. MBMA waktu itu sempat jatuh twing jeblok. Terus naik breakout dikit, naik terus retrace. Perhatikan saham di depan mataku ini, aku cuman sebut di Igoy karena aku nggak mau yang nggak lihat chart. Igoy itu INSTAGRAM, akunku _official. Nih, ini saham retrace, bentuknya mirip Pol sama MBMA. Lah, apakah bakalan rally persis kayak MBMA? Ya nggak tahu saya, tapi patternnya tuh mirip banget. Ya mungkin saja bisa, mungkin saja enggak lah, daripada ngejar yang udah di atas-atas, yang retrace gini, ini lumayan gitu kan ya. Oke, terus kemudian ada saham, oke, kalau banking gimana nih kabarnya? Banking gimana? Banking yang lain deh, second liner gimana? Banking yang paling diuntungin kalau BIK Trade itu BBYB. Lo kok bisa gitu? Karena cost of fund BBYB itu relatif tinggi di level 5,9%. Artinya kalau BI rate itu dipotong, suku bunga BI dipotong, BBYB bakalan jadi salah satu bank yang paling sensitif dan diuntungkan karena biaya dananya akan turun cepat dan potensi bisa memperbaiki net interest margin dan juga laba perusahaan atau laba bank itu sendiri. Dari sisi lain, BBYB itu juga melakukan transisi kredit dari segmen consumer ke korporasi, jadi menurunkan resiko kredit macet. Nah, yang ditok-tok yang di YT, perhatikan saham BBYB and Trade. Sudah ada saham BBYB beberapa hari yang lalu, per hari ini cuan 9% untuk jangka menengahnya dan volumenya cakep. Pasti pada penasaran dengan saham yang retrace tadi apa nih, yang dari tok-tok dan YT kayaknya baru masuk nih, baru mulai masuk ke Igoy ini. Tak kasih lihat. Ini modelannya ini mirip kayak ini, mirip kayak MBMA nih. Nih MBMA rally kayak gitu. Ini retrace-nya, ini tebakan aku ya. Aku bisa salah. Tebakan aku dan tim M-Trade, ini sideways paling cuma berapa hari rally. Dia akan breakout karena sudah ada teman-temannya yang mendahului, modelannya bakalan kayak boom kayak ini. Disclaimer ya, kalau sampai terjadinya turun jangan salahin saya, karena saya selalu ngajarin bahwa saham trading itu tidak ada yang sifatnya kepastian, semua probability. Jadi apa yang aku ngomong melihat oh ini si MBMA bakalan patternnya ngikutin si Bumi Dewa atau saham yang baru sideways bentar terus breakout. Kenapa? Karena kita ngitung probability. Probability-nya dihitung dari mana? Dari pattern, dari chart, dari sektoral yang lagi gerak ngegas saat ini, sektor yang lagi ngegas saat ini sektor komoditas itu tadi. Jadi anginnya baru ke situ. Tapi apakah itu kepastian? Tidak. Jadi kalau sampai berapa hari nanti misalkan sampai terjadi pembalikan arah, kan aku ngomong ya, saham komoditas tuh naik kenceng, kalau jatuh bisa sampai neraka level -7 gitu loh. Nah itu kalian mesti jagain banget money managementnya. Belajar di M-Trade Start, DM aku EMTRADESTART untuk belajar secara gratis. Sedangkan teman-teman kalau mau ketemu aku di April nanti di WST Workshop Super Trader. Oke, terus kemudian kalau mau join M-Trade yang setahun gimana? Ada promonya nggak? Sebentar, aku lagi nunggu jawaban tim aku. Ini bisa di watch sih, sebenarnya udah volumenya udah divergen gitu, tapi M-Trade di ini sekarang lagi cuan sekitaran 60-an persen, 63%. Saya mau manage expectation buat kalian yang baru join M-Trade, mungkin cuan kalian mungkin agak beda dengan yang masuk kemarin, dan aku nggak tahu ya kalau kalian masuk di saat ini apakah cuannya bagus teman-teman yang masuk beberapa bulan kemarin. Ini yang ngikutin rule-nya M-Trade aja. Dari money management portfolio Pinnacle harus diikuti. Oke, terus kemudian aku mau bahas
Sebenarnya di depan aku ada kinerja banking, tapi kayaknya aku akan minta tim aku untuk share ini di WA community kita, untuk WA community Mvestart dan M-Trade Start. Oke, terus aku mau bahas saham yang lain. Ada saham apa yang tadi juga aku lihat menarik? Ini ada saham Harum. Nah, Harum hari ini Harum juga tuh breakout juga. Jadi M-Trade tadi ada buy lagi untuk jangka pendeknya gitu. Nah, jangka menengahnya jangka pendek ada, jangka menengahnya ada apa enggak? Jangka menengah juga ada. Ini kayaknya kok ditulis jangka menengah doang, jangka pendeknya juga mesti ada. Tolong ditambahkan tim coach kalau belum ada. Oke, terus atau mungkin belum ditulis aja. Oke ya, jangka pendek. Bentar. Sebentar. Oke ya, terus aku mau buka lagi buat saham dari sektor yang lain. Nah, kalau nggak boleh ngejar-ngejar yang retrace apa? Tadi kan udah tak kasih retracement 1, toh 2 malah. Ini tak kasih satu lagi saham retracement. Lah mesti sabar nunggu saham retracement. Lalu saham retracement tuh banyak sih saat ini. Jadi saham naik kan ganti-gantian ya. Ada tadi udah tak bahas di Koi, itu bentuknya mirip ke MBMA tadi sama apa? Nah, terus kemudian yang kedua, ini ada saham dari sektor properti di IGOI aku atau INSTAGRIM aku, elemen underscore official ya di sini. Ini dari sektor properti. Sebelum aku ganti layarnya, kalian perhatikan. Ini tuh sideways sejak tanggal berapa sidewaysnya? Sejak tanggal 3 September dan dia turun dengan volume transaksi kecil ya. Naiknya dengan volume transaksi besar. Kira-kira kayak gitu dan supportnya sekitar 995. Ya, jadi kamu aku udah kasih tahu tuh beberapa saham yang ada di retracement. Kamu sama seperti anakku, sama beruntungnya udah tak kasih tahu juga gitu loh. Tapi tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena kamu kan kalau M-Trade beli jual benar-benar dikasih tahu kapan-kapannya gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin pas kita jualan jangan-jangan breakdown, kalian nggak tahu gitu ya. Oke, terus kemudian aduh menarik banget deh market saat ini tuh, keren banget ya ampun, keren banget. Dan ENRG udah pernah ngasih cuan M-Trade 140%-an, belakangan ini ngasih cuan lagi 42%-an. Yang belum punya nunggu aja retracement 840-an. Kalau nggak dikasih lagi ya sudah, jangan dikejar. Pokoknya cara biar gak nyangkut, kamu jangan beli di tiang pucuan tiang. Kalau mau nyangkut satu lotan ya monggo, maksudnya nggak menyakitimu. Tapi cara biar nggak nyangkut tuh jangan beli di pucukan. Kalau misalkan kamu beli di pucuk, terus pucuk tiang itu terus kemudian ternyata naik, terus kamu jadi membenarkan cara atau strategimu beli di pucuk, itu bahaya banget, membahayakan banget portfolio kamu. Masuk duit banyak, twing, nyangkut di pucuk, makin atas masuk lagi, makin atas masuk makin banyak. Tak kasih tahu itu penyakit paling bahayanya trader. Dan pas saya dulu belajar trading, itu yang bikin nyangkut gede gitu, ngerti ya? Jadi hati-hati. Terus kemudian tadi energi bum dewa udah, Dance udah, dan beberapa yang di retracement udah. Dah, aku mau lihat Q&A sedikit, turn on comment. Oh, kasih kode promonya sih nggak sebagus kemarin sih, tapi lumayan lah, beda dikit doang sama yang kemarin. Kasih promo dengan kode cuan 01, kan tanggal 1 ya. Kamu DM aku cuan 01, nanti dikasih yang pakai kode promo itu dikasih diskon M-Trade 1 tahun. Wajib nonton e-course-nya, gak boleh cuman ngandelin trading ideas tok, wajib nonton morning briefing. Kalau gak sempat nonton morning briefing, kamu lagi nyetir dengerin rekamannya, usahain harus, awas gak nonton gak usah join M-Trade. Kalau kamu gak mau nonton nonton M-Trade Academy, gak berusaha nonton morning briefing, mungkin morning briefing gak bisa setiap hari, tapi itu penting sih. Jadi better gak usah join M-Trade. Kenapa? Karena aku gak mau orang join M-Trade tuh cuma nonton trading ideas doang. Edukasinya gak nyampe. Kita tuh bukan jadi dukun saham. Rugi kamu gitu ya. BBRI BCA kenapa turun? Aku udah bahas, dan penyebabnya beberapa hari ini masih sama investor
asing investor besar masih wait and see. Dan sekarang duitnya kalau aku perhatiin duit di market itu di sektor pertambangan itu tadi. Jadi ya jangan semuanya tuh di banking terus. Kan ini tahu banking itu downtrend udah lama, valuasinya murah. Itu kan bisa untuk long term ya. Tapi kalian juga mesti portfolio Pinnacle tuh ada untuk trading juga. Inco gimana? Hapsoro udah dibahas kemarin banget loh. Inco, Hapsoro kemarin retrace dikit, so it's good, ada normal retracement. Hapsoro gimana nih, grup Hapsoro nih, nih ya muntuk nih. Terus kemudian grup Hapsoro Raja Ratu ini udah dibahas kemarin. Hari ini normal retracement aja. Malah Miss Ellen M-Trade 5 bintang, saham-saham banyak hijau puluhan %. Waduh, terima kasih banget Ibu Jomailan testimoninya. Terima kasih banget. Cuan 01 DM aku. Jangan tulis di situ. Toba, ini ceritanya storynya waste to energy masih bagus sih. Cuman kalau bisa nawar di 1185 lebih aman. Semoga dapat di situ. Oke, hari ini teman-teman yang mau bergabung dengan M-Trade langsung aja pakai kode promo cuan 01 DM aku dengan kode promo cuan CUAN 01, nanti akan di follow up sama tim aku. Promonya hanya untuk malam hari ini, tapi promonya mungkin nggak sampai kayak yang kemarin, cuman ini juga lumayan banget, ada diskon sekitar berapa aku juga nggak tahu, pokoknya lumayan banget lah. Jangan hitung-hitungan sama promo diskon, kan kesempatannya nanti kamu ketinggalan peluang, eman-eman malahan ya. Jadi semakin awal kamu belajar semakin bagus, tapi juga jangan terburu-buru. Ada beberapa saham yang masih aktif lagi dan nggak sempat saya bahas, ada Kras, Jakva, ESA kita bahas di morning briefing besok. Terima kasih semuanya. WIRK juga lagi retrace itu ya, tapi retracementnya lumayan lama juga. Kita ketemu di morning briefing besok, exclusively buat user M-Trade, dan kadang-kadang kita bikin gathering juga untuk investors kita. Dadah, selamat malam. Sorry ya, nggak banyak Q&A ya, udah lengkap banget sahamnya soalnya. WIRK lagi retrace Willy, buat Willy boleh deh, buat Willy penonton setia. WIRK sama Best, WIRK tuh turun volume kecil tok loh, gitu. Ini malah justru kayak menarik masuk buat jangka menengah, tapi ya itu tadi turun volume kecil dengan tapi turun terus gitu. Jadi jangan masuk duit gede-gede gitu ya. Hati-hati pokoknya, jangan masuk di pucuk aja. Di pucuk bisa jadi kayak gini loh, retracement itu bisa kejam. Ada retracement dikit 30% mantul, ada retracement yang retracementnya kejam, retracement turun volume kecil terus, tapi ya turun terus gitu. Terima kasih Pak Jungki, terima kasih Willy, terima kasih semuanya. Saya LME, salam profit, semoga sehat selalu dan cuan selalu. Kalau mau dapat diskon M-Trade langsung di DM aku dengan kode cuan 01 dan aku dapat titipan dari HR. Kita lagi masih terus mencari trainee sebenarnya untuk berbagai posisi, cuman diutamakan untuk posisi trading, posisi mengajar trading, dan untuk trading itu sendiri kita akan didik baik-baik ya, dan pada waktunya akan bisa membantu lebih banyak orang elevate lives melalui trading dan investing. Dadah. DM apa ya? DM trainee. Oke, dadah.